Pada mata kuliah matriks dan ruang vektor, materi yang akan dibahas yaitu vektor di bidang dan di ruang. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu notasi dan operasi vektor, perkalian titik dan proyeksi ortogonal, perkalian silang dan aplikasinya. Notasi dan operasinya. Vektor merupakan besaran yang mempunyai arah, berbeda dengan skalar. Kalau skalar itu hanya memiliki besaran saja. Nah, di sini vektor memiliki besaran dan memiliki arah. Notasi vektor itu dinyatakan dengan C garis di atas, yaitu C vektor, berisi komponennya. Misalnya di sini ada vektor dalam ruang dimensi 3, berarti komponennya ada 3, C1, C2, C3. Atau bisa juga dituliskan dengan C1I vektor tambah C2 J vektor tambah C3 K vektor. Atau boleh dituliskan dalam bentuk himpunan C1, C2, C3. Nah, notasi panjang vektor. Misalnya dipunya di sini vektor C-nya seperti C1, C2, C3. Maka untuk menentukan panjang vektor yaitu mutlak C vektor sama dengan akar dari C1 kuadrat tambah C2 kuadrat tambah C3 kuadrat. Nah, di sini ada juga yang disebut sebagai vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjang atau normnya sama dengan 1. Jadi kalau kita menentukan panjang vektor itu disebut juga dengan norm. Operasi vektor meliputi penjumlahan antar vektor, tapi di sini harus pada ruang yang sama. Misalnya R2 dengan R2, ruang pada dimensi 2 dengan ruang dimensi 2 juga, atau R3 dengan R3. Itu baru boleh dijumlahkan. Lalu perkalian dengan vektor, ini ada dua, perkalian dengan skalar, artinya perkalian suatu vektor dengan suatu konstanta. Lalu yang kedua itu perkalian dengan vektor lain. Nah, perkalian dengan vektor lain ini mencakup hasil kali titik atau disebut dot product, lalu yang kedua hasil kali silang atau disebut cross product. Nah, penjumlahan vektor untuk operasi yang pertama, misalnya di sini ada dua buah vektor, vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor yang berada di ruang yang sama. Maka vektor U tambah vektor P didefinisikan dengan misalnya ada di sini vektor V, lalu ada vektor U yang memiliki arah yang berbeda. Maka dari sini untuk menjumlahkan vektor U tambah vektor P secara geometris itu dapat ditambahkan suatu garis bantu. Jadi misalnya di sini panjang vektor U itu adalah norm dari U. Nah, di sini dibentuk dia garis bantu. Maka dihubungkan titik pertemuan antara vektor U sama vektor V, maka itu merupakan hasil dari penjumlahan vektor U tambah vektor V. Nah, jika menambahkannya dalam bentuk vektor, tinggal menambahkan unsur yang seletaknya saja. Nah, contohnya di sini, misalkan segi 6 beraturan ABCDEF. Vektor AB itu dimisalkan dengan U. Vektor AF dimisalkan dengan vektor V. Maka AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, misalnya segi 6 A, B, C, D, E, F digambarkan seperti gambar berikut. Nah, vektor AB itu dimisalkan dengan vektor U. Nah, di sini vektor U. Vektor U. Lalu AF itu dimisalkan dengan vektor V. Nah, dari sini jika diperhatikan AB itu sama dengan vektor AB itu sama dengan vektor BG ya, hasil translasinya itu juga U vektor. Nah, lalu jika dilihat AF itu juga sama aja dengan CD. CD itu berarti di sini V vektor. Dan sama juga dengan GC. GC itu ditambahkan, itu juga GC itu V vektor. Nah, maka kita dapat menentukan BC. BC itu berarti U vektor ditambah dengan V vektor.
Nah, lalu untuk menentukan AC, AC itu sama dengan AB ditambah dengan BC. Berarti AB-nya U, BC-nya U tambah V. Berarti diperoleh dari sini 2U tambah V. Kemudian untuk menentukan AD, AD itu adalah AC ditambah dengan CD. Sehingga AC itu besarannya diperoleh dari sebelumnya 2U tambah V. Kemudian CD-nya V, maka dihasilkan AD-nya ini. Selanjutnya, EF itu dapat di EF itu sama dengan BC ya. EF sama dengan BC, sehingga BC itu tadi U tambah V. Kemudian untuk AE itu didapat dari AF ditambah dengan EF. AF itu besarannya tadi V ya, AF V ya, AF. Nah, kemudian di sini EF-nya itu EF itu didapat dari tadi EF-nya U tambah V, maka didapatkan AE-nya ini. Sehingga untuk menentukan AB tambah AC tambah AD tambah AE tambah AF tinggal menjumlahkan hasilnya, maka akan diperoleh hasilnya adalah 6U tambah V. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor U dengan skalar K itu dituliskan dengan KU vektor. Didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U dengan arah yang sama. Jika K-nya besar dari 0, maka searah dengan U vektor. Sedangkan jika K-nya nanti kurang dari 0, maka itu berlawanan arah dengan U vektor. Misalnya di sini vektor U jika dikalikan dengan 2, K-nya 2, maka diperoleh hasilnya 2U vektor, itu akan panjangnya 2 kali dari vektor U. Tetapi jika dikalikan dengan K-nya minus 2, maka panjangnya tetap 2 kali vektor U, tetapi arah vektornya itu berlawanan arah. Scaling, jadi perkalian dengan skalar itu sama aja dengan pembesaran ya scalingnya. Misalnya di sini ada P nih. P. Misalnya seperti ini P-nya. Jika misalnya P-nya itu kita perbesar sebesar 2 kalinya, maka dihasilkan bentuknya P aksen seperti ini, maka dia besarannya itu 2 kali dari si P. Nah, secara analitis, kedua operasi pada vektor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, misalkan A-nya, vektor A-nya A1, A2, A3. Lalu B-nya, vektor B-nya B1, B2, B3 adalah vektor-vektor di ruang yang sama. Maka, jika dijumlahkan, A tambah B itu sama dengan A1 tambah B1, lalu A2 tambah B2, lalu A3 tambah B3. Sedangkan kalau dikurangkan, sama juga, tinggal mengurangkan elemen yang seletak. Lalu kalau misalnya di suatu vektor A dikalikan dengan skalar, itu dikalikan aja K itu ke setiap elemennya. Perkalian antara dua vektor. Perkalian antara dua vektor tadi ada dua, yaitu hasil kali titik atau disebut dot product, lalu hasil kali silang disebut cross product. Yang pertama untuk hasil kali titik atau dot product. Merupakan hasil kali titik itu merupakan operasi antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang menghasilkan skalar. Sedangkan hasil kali silang atau cross product merupakan operasi antar dua vektor pada ruang dimensi 3 yang menghasilkan vektor. Yang pertama untuk dot product. Misalkan ada vektor A dan B pada ruang yang sama, maka hasil kali titiknya dapat dinyatakan dengan A dot B itu adalah norm A kali norm B kali cos alpha, di mana norm A itu panjang A, norm B panjang B, sedangkan alpha itu sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Ilustrasi dot product pada vektor A dan B. Misalnya A dot B seperti ini. Jadi kalau misalnya vektor A itu
dinyatakan dengan ini, vektor A. Nih, lalu ada vektor B. Antara vektor A vektor B membentuk sudut alfa sebesar alfa. Jadi kalau misalnya di sini kita buat garis putus-putus seperti ini, maka di sini akan membentuk segitiga Pythagoras. Sehingga nilai dari panjang dari ini, ya misalnya vektor A itu panjangnya norm A tadi ya, norm A. B itu tadi panjangnya norm B. Lalu di sini, dari sini akan didapatkan secara Pythagoras ya, ini juga pasti di sini Pythagoras. Nah, maka panjang dari ini itu sama aja dengan B cos alpha. Sama juga dari segitiga yang besar ini, untuk mendapatkan panjang B itu sama aja juga dengan A cos alpha. Sehingga kalau misalnya dikalikan ya, A dot B itu sama aja dengan norm A kali norm B kali cos alpha. Contohnya, tentukan hasil kali titik dari dua buah vektor, di mana vektor A-nya 2i, vektor B-nya 2i tambah 2j. Jika digambarkan secara geometris, maka vektor A-nya ini, di mana panjang vektor A ini adalah 2, sedangkan vektor B-nya ini, di mana panjangnya ini adalah akar 8, panjang vektor B, sehingga dari secara geometris ini akan diperoleh nanti cos alpha itu sama dengan samping per miring 2 per akar 8, atau ini bisa disederhanakan 2 per 4, 2 per 2 ya, 2 per 2 akar 2. Sehingga akan diperoleh hasilnya 1 per akar 2 untuk nilai dari cosnya. Nah, maka akan dicari A dot B-nya. A dot B-nya berarti norm A kali norm B kali cos alpha. Maka 2 akar 8 kali setengah diperoleh hasilnya adalah 4. Nah, misalnya di sini ada 3 buah vektor, di mana sudut yang dibentuk antara vektor B dan vektor C itu adalah alfa. Sehingga untuk mencari A kuadrat dari sini dapat menggunakan aturan kosinus seperti ini. Nah, demikian juga di sini misalnya ada jajaran genjang, di mana dari sini diketahui bahwa B-nya ini, vektor B-nya, maka arah berlawanan itu adalah minus dari vektor B-nya. Lalu di sini panjang B, ini ada vektor A nih, vektor A, maka panjangnya norm A, sehingga panjang dari ini itu adalah norm dari A dikurang B. Nah, maka dari sini norm A kurang B itu sama dengan menggunakan aturan segitiga pada segitiga ini. Nah, akan diperoleh norm A dikurang B kuadrat itu sama dengan norm A kuadrat tambah norm B kuadrat dikurang 2 kali norm A kali norm B kali cos alpha. Jadi ini didapat juga perluasan dari aturan kosinus pada segitiga yang ada pada gambar sebelumnya. Nah, selanjutnya dari norm A dikurang B kuadrat tersebut dapat juga ditulis bentuknya menjadi ini dengan melakukan pemindah ruasan. Lalu dari berikutnya kita ingat bahwa vektor A dot vektor B itu adalah norm dari A kali norm B kali cos alpha. Kemudian di sini norm dari A kuadrat dapat dituliskan dengan seperti ini ya. Jadi penjumlahan kuadrat dari setiap unsur, yaitu A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sampai dengan AN kuadrat. Kemudian norm dari B kuadrat juga dapat dituliskan jadi seperti ini.
Lalu norm dari B dikurang A kuadrat dapat ditulis seperti ini. Nah, bentuk ini bisa dijabarkan juga sehingga nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari rumus norm A kali norm B cos theta yang ruas kanannya ini kita tukar menjadi ini, mengikuti ini. Jadi ditukar norm A-nya, norm B-nya, lalu norm B dikurang A kuadrat. Nah, lalu dari sini akan diperoleh nanti bahwa hasilnya itu sama dengan A1B1 tambah A2B2 tambah sampai dengan tambah ANBN, sehingga nilai itu sama dengan vektor A dot vektor B. Nah, perhatikan setiap sukunya diperoleh hubungan bahwa tadi vektor A dot vektor B sama dengan A1B1 tambah A2B2 sampai dengan tambah ANBN. Nah, kemudian tentukan kembali hasil kali titik dari dua vektor pada contoh sebelumnya. Nah, misalnya ada dua vektor nih tadi di ruang dimensi 2 sehingga vektor A dot vektor B itu sama dengan A1B1 tambah A2B2 sehingga diperoleh hasilnya 4. Nah, beberapa sifat hasil kali titik di sini yang pertama bahwa vektor A dot B itu sama dengan vektor B dot A. Lalu yang kedua berlaku sifat asosiatif, nah yaitu vektor A dot penjumlahan vektor B tambah C itu dapat diuraikan menjadi ini. Nah, kemudian yang ketiga apabila suatu skalar dikalikan dengan perkalian dot dua buah vektor, maka nanti K-nya bisa dikalikan ke salah satu vektornya yaitu K kali A vektor dot B vektor atau sama aja dengan A vektor kali dot K B vektor, di mana K-nya elemen bilangan real. Proyeksi ortogonal. Nah, misalnya dari sini suatu gambar vektor A lalu ada vektor B, di mana ujung dari vektor A itu beripit dengan vektor B. Nah, dari sini akan diproyeksikan vektor A terhadap vektor B, maka diperolehlah hasil proyeksinya, yang ini yang garis tebal yang putih, maka vektor C itu adalah proyeksi A terhadap B. Lalu jika diambil suatu garis yang tegak lurus dengan vektor B dinamakan vektor W, maka dari sini akan dibentuk bahwa A vektor itu sama dengan W vektor tambah C vektor. Nah, kemudian jika kedua ruas didotkan dengan vektor B, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Vektor A dot vektor B sama dengan W tambah C dot B vektor. Kemudian dilakukan perkalian secara distributif, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, lalu dari persamaan ini, antara vektor W dan vektor B itu membentuk sudut 90, sehingga cos-nya, cos 90 itu adalah 0, sehingga W dot B itu sama dengan 0. Sedangkan C dot B, nah dari sini dilihat bahwa si C itu adalah K kali B vektor. Kenapa K kali B vektor? Karena vektor C terletak di segaris dengan vektor B, di mana panjang dari vektor C itu dimisalkan K kali vektor B-nya. Sehingga si vektor C ini diganti menjadi K kali B vektor dot B vektor, sehingga dapat dituliskan B vektor dot B vektor itu sama dengan norm dari B kuadrat. Maka dari sini akan diganti nilai K-nya, diperoleh K-nya sama dengan nih vektor A dot vektor B dibagi dengan norm B kuadrat. Nah, untuk menentukan proyeksi vektornya ya, vektor C-nya berarti proyeksi vektor A terhadap B itu sama dengan A dot B dibagi dengan norm B kuadrat kali dengan vektor B. Nah, contohnya tentukan proyeksi ortogonal vektor U diberikan minus 2, min 4, 3 terhadap vektor V 1, 3, 4. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, maka akan dicari proyeksi vektor W terhadap vektor V. Dengan menggunakan rumus proyeksi tadi,
diganti vektor W-nya, lalu vektor V-nya didotkan, lalu dicari norm dari vektor V dikali dengan vektor V-nya. Maka akan diperoleh hasil proyeksinya seperti ini. Cross product atau hasil kali silang. Hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Misalnya, vektor A cross vektor B sama dengan C. Maka untuk menentukan hasil crossnya dapat dibentuk matriks berukuran 3 kali 3, yaitu determinan dari isi baris pertama IJK, lalu baris kedua komponen dari A berarti A1, A2, A3, sedangkan baris ketiga komponen dari si B, B1, B2, B3. Nah, dicari determinannya di sini menggunakan rumus minor kofaktor. Maka di sini baris pertama menjadi sorotannya, menjadi panduannya ya, fokusnya. Nah, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, jika dicari nanti masing-masing determinan matriks 2 kali 2 ini, maka hasilnya itu akan berupa vektor. Ilustrasi dari cross product hasil kali silang. Hasil kali silang dua buah vektor adalah vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor yang dikalikan dan arahnya sesuai dengan aturan tangan kanan. Misalnya dari sini, apabila dua buah vektor dikalikan, yaitu di-crosskan ya, cross product dari vektor A cross vektor B, maka yang menjadi hasil crossnya itu adalah yang tegak lurus terhadap hasil perkalian dua buah vektor tersebut. Nah, misalnya dari sini hasil perkaliannya itu diibaratkan dengan jari jempol, sedangkan yang vektor A vektor B ini yaitu arah keempat jari lainnya. Nah, itu. Nah, sama juga misalnya apabila sekarang dibalikkan posisi jari jempolnya ke bawah, maka B cross A itu nanti akan sama dengan vektor C. Contohnya, tentukan hasil cross product vektor U cross vektor B, di mana U-nya diberikan seperti ini, lalu V-nya diberikan juga. Nah, untuk menyelesaikannya, dibentuk hasil cross-nya itu adalah vektor W, di mana vektor W determinan dari baris pertama IJK, baris kedua komponen U, baris ketiga komponen V, maka akan dilakukan determinannya dengan minor kofaktor. Nah, sehingga diperoleh dari sini hasilnya itu adalah 2i dikurang 7j dikurang 6k. Nah, berikut beberapa poin penting dalam cross product. Yang pertama, pada perkalian silang tidak berlaku sifat komutatif, sehingga A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Yang kedua, pada perkalian silang berlaku sifat anti-komutatif, yaitu bahwa A cross B sama dengan minus B cross A. Jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, artinya membentuk sudut 90 derajat, maka panjang dari A cross B itu sama dengan AB, yaitu sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, kemudian jika kedua vektor A dan B searah, yaitu membentuk 0 derajat, maka mutlak dari A cross B itu sama dengan 0 karena membentuk 0 derajat, nilai sinusnya adalah 0. Kemudian, jika kedua vektor A dan B berlawanan arah, yaitu membentuk sudut 180, maka panjang dari A cross B sama dengan 0 karena sinus 180 sama dengan 0. Nah, beberapa sifat cross product. Nah, di sini apabila U dot perkalian cross product U dan V sama dengan 0. Yang B juga demikian jika V dot hasil cross U dan V itu juga 0. Nah, ini apabila norm dari U vektor cross V vektor kuadrat itu sama dengan norm dari U kuadrat kali norm dari V kuadrat dikurang vektor U cross vektor V dikuadratkan. Dari sifat ketiga tadi yang seperti ini dapat juga dijabarkan kembali, yaitu dengan mengganti
U dot V-nya menjadi ini, diganti. Nah, lalu dijabarkan, maka di sini akan diperoleh hasilnya itu adalah norm U kuadrat kali norm V kuadrat kali sin kuadrat alfa. Sehingga panjang dari norm dari U cross V itu sama dengan norm U kali norm V kali sin alfa. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya ada vektor U, lalu ada vektor V membentuk sudut alfa. Nah, vektor U panjangnya norm U, kemudian akan dicari di sini ditambahin garis bantunya, lalu ditarik garis yang tegak lurus terhadap vektor U dari ujung vektor P, maka akan diperoleh hasilnya itu, panjangnya itu adalah norm V kali sin alfa. Sehingga luas jajar ini membentuk bangun jajaran genjang, sehingga luas jajaran genjangnya itu sama dengan alas kali tinggi. Nah, alasnya itu adalah U, ya U, lalu tingginya adalah V, norm V kali sin alfa, sehingga ini sama aja dengan norm dari vektor U cross vektor V. Nah, luas segitiga yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut, nah di sini kan ada segitiga, maka luas segitiganya tinggal membagi dua, berarti setengah dari norm vektor U cross V. Nah, misalnya di sini diberikan contoh, diketahui titik-titik di ruang R dimensi 3 ya, A-nya, B-nya, lalu C-nya. Nah, apabila digambarkan ini pada ruang dimensi 3 akan membentuk segitiga ABC. Nah, yang ditanya tentukan luas segitiga ABC. Untuk menentukan luas segitiga ABC, yang pertama vektor AB yaitu B kurang A. Nah, sehingga koordinatnya diperoleh 3, 2, 2. Lalu vektor AC berarti C kurang A, vektornya itu adalah 1, 4, 5. Nah, maka akan di-crosskan antara AB, vektor AB cross vektor AC. Maka diperoleh hasil vektornya seperti ini. Lalu, luas segitiga ABC yang berimpit di A itu adalah luasnya, berarti setengah dari norm dari hasil crossnya. Maka diperoleh luasnya adalah setengah akar 273. Nah, bisa juga jika berorientasi pada titik B, maka nanti BA-nya, vektor BA diperoleh hasilnya, lalu vektor BC juga, maka di-crosskan vektor BA cross vektor BC hasilnya ini, sehingga dapat dicari luas segitiga ABC yang berimpit di B-nya itu adalah sama dengan apabila tadi orientasinya pada titik A. Jadi pada orientasi titik manapun pasti akan menghasilkan luas segitiga yang sama.